Pada video sebelumnya kita melihat pertarungan sengit antara Satoshi dan Dande, yang mana di pihak Dande menyisakan 3 Pokemon, sementara Satoshi memimpin dengan 4 Pokemon. Akan tetapi semua Pokemon milik Satoshi sudah berada dalam kondisi kritis akibat damage yang diterima. Meskipun Satoshi memimpin, sebenarnya ia dalam kondisi tertekan. Lalu bagaimana? Apakah Satoshi bisa melakukan perlawanan? Pada babak kali ini Satoshi menggunakan Kairyu, sementara Dande menggunakan Gorillander. Tak lama kemudian pertarungan kembali berlanjut. Kairyu sepertinya tak bisa mengimbangi serangan Gorillander. Bahkan efek serangan Gorillander sampai menurunkan kecepatan bertarung Kairyu. Hal itu nampak dikomentari oleh Karne. Di sisi lain, Dande nampaknya sudah menduga saat dia menggunakan tipe rumput. Pasti lawannya sering menggunakan tipe terbang. Hal itu sudah menjadi pengalaman bagi Dande. Di arah lain, Hikari mengatakan ke Koharu bahwa pertahanan terbaik adalah serangan terkuat. Dan di sana ia juga mengatakan jika gaya bertarung Dande sangat mirip dengan Satoshi. Kemudian di lapangan, Dande kembali menantang Satoshi untuk mengeluarkan segenap kemampuannya. Lalu Satoshi pun kembali menyerang. Nampaknya Dande berhasil membaca gerakan dari serangan yang akan dilancarkan Satoshi. Dan hal itu nampak seperti Fin Whip. Setelah itu kembali ke pertarungan. Pada adu serangan itu nampaknya Kairyu tak bisa lagi melanjutkan pertandingan. Maka dengan begini Pokemon Dande dan Satoshi pun memiliki jumlah yang seimbang. Setelah itu Satoshi memilih Negiganek untuk melanjutkan pertandingan. Benturan serangan itu melempar Gorillander. Tapi nampaknya Gorillander masih bisa untuk bangkit dan melanjutkan pertandingan. Adapun di sisi lain, Negiganek juga menerima efek samping dari serangannya sendiri, yakni efek yang membuatnya tidak bisa menyerang. Kondisi ini terlihat nampak sulit bagi Satoshi maupun Negiganek, karena stamina Negiganek sangat terkuras. Sampai akhirnya Negiganek pun tak bisa lagi melanjutkan pertandingan. Dengan begini posisi memimpin beralih ke Dande yang masih memiliki 3 Pokemon. Sementara Satoshi hanya tersisa 2 Pokemon. Lalu di sana Dande mengatakan ke Satoshi bahwa dirinya sangat bersyukur karena bisa mengerahkan kemampuan maksimalnya. Tapi nampaknya Dande sedang mengejek Satoshi dengan mengatakan bahwa Pokemonnya masih 2 ekor dan hal itu akan mengakhiri battle dengan cepat. Tapi Satoshi nampaknya masih percaya diri untuk mengalahkan Dande. Kemudian ia mengeluarkan Unoragon. Di sana Unoragon berhasil menghancurkan serangan Gorillander. Hal itu membuat Gorillander nampak kesakitan. Lalu ia pun melanjutkan kembali serangannya. Sampai akhirnya serangan tersebut berhasil mengalahkan Gorillander. Dengan begini Pokemon mereka sama-sama tersisa 2 ekor. Di samping itu Citoron dan Yurika nampaknya juga menyaksikan pertandingan. Lalu setelah itu Dande pun mengeluarkan S-Band. Kemudian pertarungan pun kembali berlanjut. Nampaknya Unoragon tidak bisa mengimbangi kemampuan S-Band, karena S-Band selalu berubah tipe ketika menyerang.
Tapi di sana Satoshi tak putus asa. Ia kemudian menyuruh Honorakun untuk mengakhiri pertarungan. Namun yang terjadi, Honorakun dikalahkan dengan telak oleh S-Ban. Hal tersebut membuat Pokemon Satoshi hanya tersisa Pikachu. Di samping itu, Dundee nampaknya juga menarik S-Ban, kemudian mengeluarkan Pokemon keenamnya, yakni Lizardon. Alasan Dundee mengeluarkan Lizardon karena dia ingin mengakhiri pertandingan bersama dengan Lizardon. Hal itu disampaikan Satoshi ke Pikachu. Setelah itu, Pikachu pun maju untuk bertarung. Lalu sebelum dimulai, Dundee mengatakan ke Satoshi jika Lizardon adalah Pokemon pertamanya, sekaligus partner yang tak tergantikan karena sudah berpetualang sangat lama dengannya. Mendengar itu, Satoshi menyanggah ucapan Dundee bahwa dirinya dan Pikachu juga sama dengannya. Mendengar pengakuan Satoshi, Dundee pun langsung serius dengan menarik Lizardon untuk melakukan Kyodai Max. Setelah itu, pertarungan kembali berlanjut. Nampaknya Pikachu berhasil menahan segala serangan Lizardon. Melihat kekuatan yang tak seimbang, Satoshi lalu memutuskan untuk menggunakan Z-Move. Di sisi lain, tepatnya di laboratorium, Profesor Magnolia mengatakan jika ada yang tidak beres dengan reaksi partikel galar. Karena baru pertama kali terjadi. Tiba-tiba Mugendana mengamuk dan keluar dari laboratorium. Sementara itu di Stadion Sud adu serangan masih terjadi. Tak lama serangan itu berakhir dan Lizardon juga telah kembali ke wujud normalnya. Tapi Satoshi dan Dundee terkejut karena awan di langit masih menghitam. Di sisi lain, para penonton juga nampak bengong dan tak percaya dengan kejadian tersebut. Tiba-tiba Mugendana muncul. Di sana semua orang dibuat bertanya-tanya dengan apa yang telah dilakukan Mugendana. Di samping itu, Sonia nampak menghubungi Profesor Magnolia. Dan di laboratorium, Profesor Magnolia mengatakan jika partikel galar telah stabil. Yang ternyata Mugendana yang menstabilkan hal tersebut. Lalu setelah itu, di lapangan nampaknya Dundee menyadari tentang apa yang telah dilakukan Mugendana. Kemudian Dundee juga mengatakan ke Satoshi jika Mugendana memberi mereka hadiah berupa kekayaan partikel galar yang melimpah. Setelah itu Dundee menarik Lizardon, lalu mengganti dengan S-Ban untuk melakukan Kyodai Max. Melihat itu nampaknya Satoshi tak ingin kalah, dan di sana ia mengajak Pikachu untuk melakukannya juga. Tapi Kyodai Max yang dilakukan Satoshi pada Pikachu agak sedikit berbeda, yang dimana Satoshi mencoba melempar Pikachu. Setelah keduanya sama-sama membesar antara S-Ban dan Pikachu, lantas pertarungan kembali berlanjut. Nampaknya keduanya sama-sama terkena serangan, dan di sana mereka juga telah kembali ke wujud normalnya. Pikachu nampak sudah bangkit, begitupun dengan S-Ban. Tapi tak lama S-Ban nampaknya tak bisa lagi melanjutkan pertandingan. Maka dengan begini sisa Pokemon Satoshi dan Dundee sama-sama 1 ekor.
Tak berselang lama, Dende pun kembali mengeluarkan Lizardon, dan ini akan menjadi pertandingan penentu antara Satoshi dan Dende untuk menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Kemudian setelah itu pertarungan kembali berlanjut. Adu serangan mereka sangat memanas. Para penonton yang menyaksikan nampak sangat takzim dan menegang. Lalu setelah itu pertarungan kembali berlanjut. Nampaknya di sana keduanya saling meningkatkan kekuatan. Melihat itu Dende nampak teringat kembali dengan masa kecilnya. Setelah itu nampaknya adu serangan akan mulai kembali. Seperti yang bisa dilihat, Pikachu terkena serangan telak. Walaupun tubuhnya sampai mengeluarkan asap, tapi ia nampak masih bisa bertahan. Semua penonton sangat serius menyaksikan pertarungan tersebut dan terlihat tak bergerak sama sekali. Di sisi lain, Shin juga memperlihatkan Go yang sedang berjuang. Kemudian kembali ke lapangan yang mana Pikachu nampak tertatih-tatih dan ngos-ngosan. Di sana pandangan Pikachu juga terlihat memburam. Tak berselang lama ia jatuh. Di alam bawah sadar Pikachu teringat dengan pertemuannya dengan Satoshi. Tak hanya itu, ia juga melihat kawan-kawan seperjuangannya. Di alam bawah sadar teman-teman Pikachu memberikan dukungan kepadanya. Menyadari bahwa semuanya mendukung dirinya, Pikachu sangat terharu dan ia mulai mencoba untuk bangkit kembali. Kebangkitan Pikachu mengeluarkan aura tak biasa. Ia seperti Pokemon yang terlahir kembali. Menyadari akan hal itu, Satoshi nampak mulai serius untuk melakukan serangan terakhir. Gelap. Terlihat wajah cemas Satoshi. Pikachu nampak telah terbangun. Apakah ini mimpi? Batin Pikachu. Tapi tiba-tiba Satoshi memujinya. Dan Satoshi juga mengatakan jika serangan terakhir membuatnya tersengat. Pikachu nampak masih bingung. Kemudian ia baru tersadar bahwa dirinya telah bertarung mati-matian. Dan nampaknya ia telah membawa Satoshi memenangkan kejuaraan dunia Pokemon untuk menjadi sang juara baru. Tak lama kemudian Dende menemui mereka. Di sana ia mengatakan jika pertandingannya sebelumnya membuat dirinya sangat senang. Karena pertandingan tersebut mengingatkannya pada pertarungan pertamanya. Lalu setelah itu Dende mengatakan jika dirinya saat ini hanyalah seorang penantang. Karena memang gelar sang juara telah diraih oleh Satoshi. Singkat cerita, upacara penghargaan pun dilaksanakan dengan Dende yang memberikan trofi secara langsung kepada Satoshi. Nampaknya sorak-sorai penonton sangat meriah menyambut sang juara baru dalam kejuaraan dunia Pokemon. Lalu setelah itu pada keesokan hari tepatnya di hotel, nampaknya Satoshi yang baru bangun dari tidur mendapat panggilan dari Go. Di sana Satoshi menduga jika Go akan menginformasikan tentang Neo.